Vince memasang komponen terakhir untuk robot. Ini adalah mahakarya terbesarnya. Tapi tak disangka, hal pertama adalah belajar berjalan. Anjing itu langsung merasa bahwa robot ini idiot. Pergi tetapi juga perlu mengajar. Apalagi langkah robotnya terlalu lambat. Tapi robot ini tidak bodoh, sebaliknya sangat cerdas. Hanya perlu mengambil beberapa langkah dan itu akan bisa berjalan dengan mahir. Tapi sekarang, karena gonggongan anjing, robot yang baru belajar cara berjalan itu jatuh ke tanah. Untuk mengenal anjing itu, robot berniat untuk tersenyum pada anjing itu. Saya tahu 16.000 fakta menarik. Sejak saat itu, anjing itu menggertak robot setiap hari. Data ditransmisikan dengan cepat, robot dapat mengingat semua 70% pengetahuan peradaban manusia. Adapun data selanjutnya, Vince tidak punya waktu untuk upload. Karena badai perlahan mendekati tempat perlindungannya, dia harus segera pergi. Karena badai mungkin meratakan tempat ini. Untuk mendapatkan keselamatan, dia memanggil anjing robot untuk mengambilkan peta yang telah dia tandai selama bertahun-tahun. Bersama dengan anjing dan persediaan yang diperlukan, keluarga Vince pergi dari sini dan pergi ke San Francisco. Kendaraan transportasi mereka adalah farm wisata besar. Tapi begitu mereka baru masuk ke mobil, robot itu jatuh ke tanah. Dan itu mulai menabrak semua benda di mobil. Vince memandangi anjing itu dan meletakkan kartu posnya, bersiap untuk perjalanan ke daerah baru. Vince menyalakan mobil ke San Francisco, mereka muncul di jalan utama. Dunia telah berakhir. Wilayah bercahaya matahari telah menghancurkan peradaban manusia. Mereka meninggalkan kota yang hancur, mereka pergi ke jalan raya. Di belakang mereka ada badai raksasa. Vince mengatakan bahwa dulu, tempat ini adalah hutan. Robot itu tidak pernah melihat apapun selain pasir. Kemudian mereka sampai di sebuah kota. Vince dan robot keluar dari mobil, anjing ada di dalam mobil. Hari ini adalah pelajaran pertama robot. Untuk bertahan hidup, bahan sangat diperlukan. Saat berjalan di jalan yang tercemar, Vince mengatakan bahwa selalu awasi microwave di langit. Tapi robotnya tidak bergerak. Dia bertanya padanya, apa yang kamu lakukan? Itu menjawab, mencari microwave di langit. Vince tidak tahu harus berkata apa sekarang. Itu hanya metafora, katanya. Kemudian mereka tiba di depan teater. Vince menyuruhnya membuka pintu. Robot itu menyentuh pintu, lalu melepaskan seluruh pintu, mengejutkan Vince. Setelah memasuki teater, melihat papan reklame, robot berkata, ini Shakespeare. Robot merasa bahwa senilah yang membuat manusia hebat. Tapi Vince mengambil sekantong popcorn dan membiarkan robot menebak apa itu. Dia mengatakan kepada robot bahwa perlu belajar untuk bersukacita pada waktu yang tepat di tanah yang tercemar ini. Suara gemerisik membuat robot takut dan menjatuhkan piringnya. Mengambil piringnya, popcorn menari di atasnya. Tidak ada yang mengira bahwa seorang lelaki tua dan robot yang baru dibuat akan bermain dengan popcorn di daerah yang tercemar ini. Dia tersenyum seperti anak kecil. Tapi badai semakin dekat dan dekat dengan mereka. Waktu bermain harus berakhir. Mereka memulai pelarian mereka lagi. Tapi bagaimana mereka bisa lolos dari badai? Tanpa pilihan lain, mereka menghentikan mobil. Vince hendak keluar dari mobil dan menyuruh anjing itu berdiri diam. Berdiri diam. Mereka membuka pintu mobil, turun dari mobil dan mereka harus menetapkan mobil dengan kuat. Mereka mencabut paku yang panjang, menarik talinya. Vince sendiri tidak tahu apakah mereka bisa menghadapi badai. Badai semakin dekat dan dekat dengan mereka. Pasir menghalangi pandangan. Yang lebih meresahkan adalah penyakit lama Vince telah kembali. Detak jantung meningkat. Pada saat genting, robot memaku dan menetapkan dengan kuat. Robot memberitahu orang tua itu untuk kembali ke mobil terlebih dahulu, dan itu akan menetapkan talinya. Vince menoleh untuk melihat, badai sudah ada di depan mereka. Dia meletakkan anjing itu di tempat penampungan dan menutup semua jendela. Menyadari bahwa tidak ada waktu lagi, Vince menyuruh robot itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Robot itu berlari dengan cepat. Di belakang mereka ada badai raksasa. Robot menarik tali untuk menetapkan mobil di jalan. Pada saat terakhir, robot itu bergegas masuk ke dalam mobil. Mereka menutup pintu mobil, mengencangkan sabuk pengaman. Tapi sekarang robotnya panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Badai mendekat, tali yang ditarik mengeluarkan suara mendesis. Vince tahu bahwa sekarang mereka hanya bisa menyerahkan nasib mereka pada alam. Mobil diangkat dan dimiringkan oleh badai. Yang lebih meresahkan adalah tali yang ditarik oleh badai telah putus. Segala sesuatu di dalam mobil terbalik dan terbang di udara. Sekarang hanya ada satu tali yang tersisa.
Seluruh mobil terhempas oleh badai. Tepat saat ini, Vince membuka topengnya. Mereka melewati badai. Setelah badai berlalu, Vince menemukan bahwa untungnya robot itu telah memaku cukup dalam sehingga mereka dapat bertahan hidup. Bagus sekali. Robot itu langsung merasa aneh. Badai merusak ban. Meski robot itu menggelindingkan ban lain, tapi mereka tidak memiliki mesin pengangkat sehingga mereka tidak bisa mengganti ban. Ketika Vince memikirkan cara, robot itu mengangkat mobilnya. Tebak sendiri. Oleh karena itu, Vince dapat mengganti ban baru. Robot itu berjalan menyamping dan bercanda bahwa dia sedang menikmati momen menjadi seorang pengangkat. Vince mengatakan sudah waktunya untuk menamai robot. Robot itu senang dan menginjak di tempat. Saya sangat senang. Nama barumu adalah Jack, oke. Tidak, itu nama sebuah alat. Robot merasa namanya harus sedikit artistik, misalnya Shakespeare. Tidak lama setelah itu, mereka datang dengan nama yang bagus. Itu Jeff. Robot itu langsung menyukai namanya. Begitu saya mendengarnya, saya tahu itu nama yang bodoh. Selamat datang di dunia, Tuan Jeff. Keesokan harinya, tiba-tiba ada anjing menggonggong di dalam mobil. Ternyata robot Jeff dan anjing itu sedang menulis puisi. Vince terbangun dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Jeff mengatakan dia sedang belajar bahasa anjing dan akan berbicara dengan anjing itu. Jeff merasa anjingnya tidak menyukainya. Vince terdiam sejenak, itu hanya tidak mempercayaimu. Tapi Jeff sangat skeptis. Apa itu kepercayaan? Untuk mendapatkan kepercayaan anjing, Jeff menari di depan anjing itu. Kemudian ia berbalik di dalam mobil dan bertanya pada Vince, apa itu kepercayaan? Bagaimana kepercayaan bisa didapatkan? Mobil melaju untuk waktu yang lama, Vince tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Jeff. Karena dia sendiri tidak pernah mempercayai siapapun. Jeff akan melakukan penelitian lebih lanjut ketika tiba-tiba Vince mulai batuk. Dia menghentikan mobil di halte, mengambil rantai untuk digantungkan di leher anjing itu. Meskipun Vince tidak bisa mengatakan alasannya, tapi rela membiarkan anjing dan Jeff saling percaya. Dia segera turun dari mobil. Sebenarnya, Vince sudah tahu dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Tidak lama setelah dia selesai batuk, dia mendengar suara pertengkaran di luar. Dia harus membawa anjing itu pergi dan membiarkan Jeff menunggu di luar. Setelah masuk ke dalam mobil, Jeff berpikir sejenak dan diam-diam mengamati situasi di luar. Kemudian masuk ke kursi pengemudi dan mengemudi. Melihat Jeff mengemudi, Vince panik. Dia segera berlari keluar, tapi harus buru-buru menarik anjing itu kembali. Sementara ribuan pound tergantung di rambut, Jeff melompat keluar. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dia tidak berani angkat bicara. Untuk menebus kesalahan, itu mengemudi kembali lagi. Vince benar-benar marah, tetapi masih memanggil Jeff kembali dan memberitahunya mengapa. Tangan terbakar matahari, mereka tidak bisa keluar. Sinar ultraviolet akan membakar dia dan anjingnya. Jeff hendak mengatakan sesuatu. Kamu hanya punya satu misi, itu adalah setelah aku mati, rawat anjing ini. Karena itulah kamu ada. Aku tidak butuh pendamping, juga tidak butuh teman. Aku hanya ingin kamu melakukan tugasmu. Maafkan saya. Aku tahu kamu baru lahir kemarin, tapi kamu harus lebih dewasa. Setelah itu, Vince melanjutkan perjalanannya. Anjing itu menatap Vince, lalu menatap Jeff yang sedih. Vince hendak menemukan sesuatu untuk dikatakan, tetapi Jeff segera merajuk. Atau aku mengajarimu mengemudi. Jeff langsung senang lagi. Mereka menghentikan mobil, Jeff gugup dan mendengarkan Vince menjelaskan, merasa bersemangat karena dia ingin mencoba mengemudi. Meskipun awalnya agak membingungkan, tapi Jeff tetap pintar. Diajarkan oleh Vince, dia segera bisa mengemudi. Jeff merasa hebat saat mengemudi. Setelah gelap, karena atmosfer bumi rusak, langit muncul aurora. Vince memberitahu Jeff bahwa malam lebih menakutkan daripada pagi hari. Mengetahui bahwa Jeff tidak mengerti, dia mengatakan bahwa di malam hari sering ada orang jahat. Jangan percaya orang lain. Kenapa? Bagaimana aku tahu aku tidak bisa mempercayai orang lain? Karena jika kamu mempercayai mereka, itu akan membunuhmu. Jangan percaya orang lain. Dini hari berikutnya, langit masih gelap. Jeff kembali ke mobil dan menemukan bahwa penyakit Vince semakin parah. Batuk membuat detak jantungnya meningkat lebih cepat. Jeff segera membasahi handuk dan meletakkannya di dahi Vince. Anjing itu hanya bisa duduk dan menonton. Jeff tahu sudah waktunya untuk mengkhawatirkan segalanya. Setelah bepergian sebentar, mereka tiba di sebuah kota.
Saat dia melewati rumah sakit, Jeff menatap Vince. Dia sudah tidur. Menyalakan anjing robot, mereka pergi mencari perbekalan lagi. Tapi ini adalah tabrak terbesar sejak kelahirannya. Kedua robot ini akan mengumpulkan persediaan. Membuka pintu, mereka memasuki rumah sakit dan bersiap untuk menemukan barang-barang yang diperlukan. Pemilik mereka sakit, jika mereka dapat menemukan obat, itu terbaik. Jeff bermaksud naik ke atas untuk memeriksa. Berjalan melalui koridor, dari foto di sini dapat dikatakan bahwa mereka telah datang ke tempat yang tepat. Dia pergi kemana-mana mencari obat, dia bahkan menemukan mantel besar. Vince bilang dia ingin bersenang-senang. Dia memakai mantel itu. Pada saat ini, Vince juga bangun. Melihat melalui jendela, dia tahu ada yang tidak beres. Dia segera memakai alat pelindung, memakai helm. Sekilas Vince tahu bahwa tempat ini adalah wilayah orang lain. Itu bahkan jebakan. Tetapi pada saat ini, anjing robot itu tiba-tiba meleset. Ketika Vince tiba, anjing robot itu sudah rusak. Dia mengambil napas dalam-dalam dan naik ke atas. Akhirnya, dia mengetahui bahwa Jeff masih mencari obat untuk Vince. Vince marah dan berkata, tempat ini jebakan. Tapi tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara di kejauhan. Mereka berdua ketakutan dan bergegas keluar dari rumah sakit. Pada saat ini, Vince merasa sesak napas. Mereka berdua segera masuk ke mobil dan lari dengan panik. Tapi yang lain masih mengejar mereka. Mereka segera berlari keluar dari kota ini. Vince mengaduk-aduk mobil dan mengeluarkan pistol. Dia memberitahu Jeff, jika keadaan memburuk, Jeff harus membawa anjing itu pergi. Di malam hari, Vince melihat ke belakang. Orang itu masih mengejar mereka. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Vince adalah keluar dari jalan utama. Tapi di luar dugaan, karena jembatannya terlalu rendah, mereka menabrak bagian bawah jembatan dan merusak panel surya. Melihat keluar, orang itu tidak jauh dari mereka. Untuk menyembunyikan mobil, Jeff mendorong mobil ke bawah jembatan. Pada saat terakhir, mereka menghilang dari pandangan pemburu. Tapi sepertinya orang itu masih mencari mereka. Sementara Vince tegang dan tidak aman, pemburu itu sepertinya sudah menyerah. Tapi tanpa panel surya juga sangat berbahaya bagi mereka. Vince dengan sedih kembali ke mobil dan meninggalkan Jeff sendirian. Sebenarnya, Jeff hanya ingin membantunya. Kembali ke mobil, dia memberitahu Vince bahwa mereka bisa pergi ke San Francisco. Alasannya adalah karena ia percaya Vince. Tapi Vince hanya tersenyum dan berkata dia ingin menceritakan sebuah kisah pada Jeff. Ketika kecelakaan itu terjadi, Vince juga sedang mengumpulkan perbekalan, dia melihat seorang gadis kecil dengan pistol di tangannya. Vince tidak datang untuk mengambil senjatanya tentu saja, tetapi dia melihatnya dirampok oleh orang lain. Dia hanya berani berdiri di samping untuk melihat dan mendengar suara tembakan di luar. Siapapun bisa menebak hasilnya, gadis kecil itu sudah mati. Ketika dia melangkah keluar, dia menemukan anjing itu di ransel gadis itu. Kelaparan membuat orang menjadi pembunuh, tapi Vince menjadi pengecut. Jika demikian, apakah Anda masih mempercayai orang seperti saya? Jeff tidak tahu harus berkata apa. Pada hari ketiga, penyakit Vince semakin parah. Anjing itu tidak memiliki semangat. Jeff mengemudi dan mengeluarkan kartu pos, melihat ke jembatan di atasnya. Tiba-tiba sesuatu menabrak mobil. Jeff membangunkan Vince dan ingin memberitahunya tentang hal itu. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa. Matahari bersinar tapi tidak membakar kulit Vince. Ternyata masih ada tempat di bumi di mana makhluk bisa hidup seperti ini. Dia juga melihat bunga, rumput, dan kupu-kupu. Kondisi kehidupan di depan mereka semakin baik. Vince berganti pakaian, memakai topi dan keluar di bawah sinar matahari. Perasaan ini benar-benar hebat. Vince mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia bermimpi berkeliling dunia. Tetapi pada akhirnya, dia gagal melakukan perjalanan itu. Jeff bertanya, mengapa? Vince tidak tahu harus berkata apa. Menyadari bahwa Jeff sedang menunggu jawaban, dia hanya bisa mengatakan itu untuk pekerjaan, kesehatan, untuk akhir dunia. Tapi setelah menceritakan hal ini pada Jeff, Vince menyadari bahwa itulah alasan mengapa dia sangat kecewa pada dirinya sendiri. Tiba-tiba Jeff berdiri dan mendorong Vince untuk berkeliling dunia. Jembatan besar itu, hanya membutuhkan waktu 18 jam untuk sampai ke sana. Aku sekarat, Jeff. Melihat kesunyian Jeff, Vince menyuruhnya membantunya merawat anjing itu. Dan berharap mereka bisa saling percaya seperti keluarga. Melihat Jeff dan anjing itu bersenang-senang bersama. Tiba-tiba, Vince mulai batuk lagi, sampai dia batuk darah. Dia meraih tangan Jeff.
Mengetahui dia tidak punya banyak waktu lagi, Vince memberitahu Jeff bahwa hal berikutnya akan diserahkan kepada Jeff. Matahari telah turun gunung. Saat fajar, Jeff mendengar anjing itu melolong. Jeff menarik tubuh Vince keluar. Hanya dia dan anjing kremasi Vince. Pada hari-hari berikutnya, Jeff dan anjing itu sedih dan tidak bahagia. Tapi dia masih ingat nasihat Vince dan menyiapkan makanan untuk anjing itu. Hanya itu yang bisa dilakukan Jeff. Tapi di luar itu, apalagi yang bisa dilakukan Jeff? Anjing itu berjalan ke arah Jeff, dengan sebuah bola di mulutnya, seolah-olah untuk menghibur Jeff. Jeff berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke San Francisco. Seiring waktu, anjing itu secara bertahap menyukai Jeff. Mereka benar-benar melakukannya, saling percaya seperti keluarga. Setelah mencapai jembatan di San Francisco, mereka menemukan kartu pos terpampang di seluruh dinding. Jeff menempelkan kartu pos Vince di jembatan. Di atas adalah pemandangan di mana mereka bertiga berada di jembatan San Francisco. Akhir dari satu perjalanan adalah awal dari perjalanan lainnya. Jeff ingat apa yang dikatakan Vince padanya malam itu. Di masa depan, Anda akan menghadapi hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Perasaan ketika Anda harus menghadapinya dan melakukannya, itu menentukan siapa Anda.